5, 4, 3, 2, 1, close the door. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G08 akan menyajikan materi tentang variable costing. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Putri Hayati, sekaligus pemateri pertama. Yang kedua, Siti Azizah, pemateri kedua. Yang ketiga, Rizky Tri Septiawan, pemateri ketiga. Materi yang kami paparkan, yang pertama, pengertian variable costing, tujuan variable costing, manfaat variable costing, kelemahan variable costing, keunggulan variable costing, dan yang terakhir, cara menghitung variable costing. Variable cost merupakan biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Variable cost bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Tujuan penentuan harga pokok variabel ada dua, yaitu yang pertama, membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk mengambil keputusan jangka pendek. Yang kedua, memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu di dalam perusahaan. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode ada tiga, yaitu yang pertama, untuk perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek adalah yang dilakukan oleh manajemen dalam proses penyusunan anggaran perusahaan. Yang kedua, untuk pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan langkah akhir dari proses pengelolaan biaya proyek, yaitu mengusahakan agar penggunaan dan pengeluaran biaya sesuai dengan proyek. Yang ketiga, untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses untuk memilih satu jalan untuk berperilaku dari beberapa pilihan jalan. Pengambilan keputusan. Variable cost menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek, khususnya untuk penentuan harga jual jangka pendek. Dalam metode variable cost, apabila harga jual telah menghasilkan laba kontribusi, guna menutup biaya yang tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Perencanaan laba jangka pendek. Dalam menyusun anggaran, manajemen berkepentingan untuk menguji dampak setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan. Karena dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah. Maka, informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel yang merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. Pengendalian biaya. Dalam variable costing, first cost yang terdiri dari biaya tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap laba kontribusi. Dengan dipisahkannya biaya tetap dalam laporan laba rugi variable costing, dalam metode variable costing ini, biaya produk mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku atau raw material cost adalah biaya yang digunakan untuk bahan-bahan yang bisa dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Contoh bahan baku adalah tembakau bagi perusahaan rokok dan kayu bagi perusahaan mebel. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi atau bisa dihubungkan langsung dengan barang jadi. Contoh tenaga kerja langsung
adalah tukang kayu pada perusahaan mebel dan tukang pelinting rokok dalam perusahaan rokok atau sigaret kretek tangan. Biaya overhead pabrik atau overhead cost adalah biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi, biaya ini tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan barang yang dihasilkan. Contoh biaya overhead pabrik adalah bahan pembantu, sering juga disebut dengan bahan tidak langsung atau indirect material. Contohnya yaitu perlengkapan pabrik seperti baut, mur, dan pelitur dalam perusahaan mebel. Kelemahan metode variable costing. Yang pertama yaitu pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap sulit dilaksanakan, karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua yaitu metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Yang ketiga yaitu dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualan. Sehingga untuk perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman, variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode tertentu. Sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Yang keempat yaitu tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis keuangan. Selanjutnya, keunggulan variable costing. Yang pertama, sebagai alat perencanaan operasi, variable costing lebih mudah menghimpun data untuk perencanaan laba yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebagai penetapan harga jual. Penetapan harga jual dapat lebih mudah dilakukan dengan konsep margin kontribusi. Akan memudahkan untuk menetapkan harga jual yang dapat menutup biaya tetap. Yang ketiga, sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Metode variable costing, biaya dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel yang memungkinkan manajemen dapat memahami pengaruh yang akan timbul dari biaya periodik terhadap laba. Yang keempat, sebagai penentuan titik impas atau pulang pokok. Perhitungan sederhana untuk menentukan suatu keadaan perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Yang terakhir, sebagai alat pengendalian manajemen. Variable costing jauh lebih efektif daripada full costing untuk pengendalian manajemennya. Penentuan harga pokok produksi variabel dikenal juga dengan istilah direct costing atau biasa yang kita sebut biaya langsung, harga pokok produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, harga pokok produk. Contoh soal variable costing. Pada tahun 1999, PT Labala memproduksi 1000 unit batako. Biaya produksi yang dikeluarkan selama tahun 1999 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 500.000, biaya tenaga kerja langsung 350.000, biaya bahan penolong 100.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 110.000, depresiasi bangunan pabrik 100.000. Adapun data lain yang diperoleh selama tahun 1999 adalah harga jual, produk terjual, persediaan awal, persediaan akhir, pembebanan BOP, kapasitas normal, biaya administrasi dan umum, dan biaya iklan. Dan diminta pada soal ini laporan laba rugi dengan metode variable costing.
Penjualan sales sama dengan 2000 dikali 900. Ini didapatkan dari harga jual 2000 per unit dikali produk terjual sebanyak 900 unit. Hasilnya 1.800.000. Persediaan awal barang jadi 90.000. Biaya bahan baku 500.000. Biaya tenaga kerja langsung 350.000. BOP-nya 210.000 dengan jumlah 1.060.000 ditambah dengan persediaan awal barang jadi sebanyak 90.000. Dijumlahkan hasilnya 1.150.000 dikurangi persediaan akhir barang jadi 212 sama dengan 938.000 dikurangi dengan 1.800.000 dengan hasil 862.000. Biaya tetap BOP-nya 100.000, biaya administrasi dan umum 100.000, biaya iklan 300.000, ditotalkan 500.000 dikurangi 862 dikurangi 500.000 sehingga laba bersih sebelum pajaknya 362.000. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.